apakah iman itu bertambah dan berkurang atau tidak. Dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama tentang masalah ini. Kemarin kita telah sampaikan bahwa amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu adalah syartun likamalil iman, syarat penyempurna dari keimanan dan bukan syarat sahnya iman. Itu telah kita jelaskan. Nah, di sini beliau juga menyebutkan bahwa pendapat yang unggul, pendapat yang diunggulkan. Ketika beliau mengatakan pendapat yang diunggulkan, artinya ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat ini, tetapi pendapat yang diunggulkan dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai dengan tidak lupa kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita ngaji semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada nazam yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Wa rujjihat lan ustin unggulaken apa ziyadatul imani, tambahi iman, pendapat tentang tambahi iman, bima kelawan perkara tazidu kang tambah apa ta'atul insani, ketaatane manungsa, wa naqsuhu lan kurange iman binaqsiha kelawan kurange ta'atul insan. Wa qila lan ten ucapaken la ora tambah ora kurang. Wa qila lan ten ucapaken la khulfa ora ana perbedaan pendapat. Iku maujud kadza iku kaya mengkene qad nukila teman-teman wis den nukil apa kadza. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani dalam nazam ini menjelaskan tentang apakah iman itu bertambah dan berkurang atau tidak. Dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama tentang masalah ini. Kemarin kita telah sampaikan bahwa amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu adalah syartun likamalil iman, syarat penyempurna dari keimanan dan bukan syarat sahnya iman. Itu telah kita jelaskan. Nah, di sini beliau juga menyebutkan bahwa pendapat yang unggul, pendapat yang diunggulkan. Ketika beliau mengatakan pendapat yang diunggulkan, artinya ada pendapat lain yang berbeda dengan pendapat ini, tetapi pendapat yang diunggulkan dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Karena memang ada banyak dalil-dalil baik dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Di antaranya, di antara ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di sini dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Allah itu dibaca, zadatuhum imana, maka itu menambah keimanan mereka. Berarti iman di sini bisa bertambah. Nah, bisa bertambah berarti juga bisa berkurang. Dan masih ada lagi ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah itu seperti dalam surat At-Taubah ayat 124. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun ada ayat yang menunjukkan hal itu, tetapi ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Dan pendapat yang diunggulkan, yang ini merupakan pendapat dari mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, sekarang yang bertambah dan berkurang itu apanya? Ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa aslul iman. Apa aslul iman? At-tasdiq, yang kemarin kita telah bahas bahwa al-iman huwa tasdiq. Iman itu adalah membenarkan bahwa Allah itu ada, tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya, membenarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan beliau. At-tasdiq itu aslul iman. Sebagian mengatakan bahwa aslul iman yang merupakan at-tasdiq itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yang bertambah dan berkurang itu adalah bukan esensi dari iman tasdik itu sendiri, tetapi yang bertambah dan berkurang ini adalah kekuatannya. Nah, jadi dia bisa menguat tasdiknya itu, pembenarannya itu, tasdiknya itu bisa menguat, bisa melemah. Itu menurut sebagian ulama. Jadi aslul imannya itu sendiri itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bukan dari sisi asalnya yang bertambah, dasar keimanan itu, tetapi sifat dari dasar keimanan dari sisi kuat dan lemahnya itu bisa menguat dan bisa mengurang. Karena itulah jelas imanus siddiqin, imannya orang-orang yang mencapai derajat siddiq itu tentu lebih kuat. Nah, tasdiknya itu lebih kuat sehingga mereka disebut siddiq. Seperti halnya afdal awliya'il bashar, afdalus sahabah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dilaqabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau memang selalu membenarkan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun itu. Termasuk dalam hal ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Orang-orang kafir merasa ada kesempatan bagi mereka untuk menjadikan Sayyiduna Abu Bakar itu ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kisah Isra. Karena secara akal mereka tidak mungkin seseorang itu melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dalam waktu sekejap, dalam
akal mereka itu tidak bisa mereka terima. Kalau akal kita bisa, karena juga Allah berkehendak untuk memperjalankan hambanya, jangankan dalam waktu sepertiga malam, dalam waktu lebih cepat dari itu pun Allah Maha Kuasa. Tetapi dalam akal mereka itu sesuatu yang mustahil dalam akal mereka. Karena itu mereka kemudian datang kepada Rasulullah datang kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana tahu ini Abu Bakar bisa ragu-ragu terhadap Nabi Muhammad. Ternyata ketika mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan menyampaikan hal itu, yang terjadi justru sebaliknya. Beliau langsung membenarkan tentang berita itu. Jika itu yang mengatakannya Muhammad, maka saya membenarkannya. Jangankan lebih dari itu pun, saya akan membenarkan kalau itu memang berita dari langit, itu memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka beliau kemudian diberikan laqab dengan As-Siddiq. Dan ada orang-orang para aulia yang mencapai derajat ini. Berarti dari sisi kekuatan tasdiknya itu lebih dari yang lain. Sehingga mereka mencapai derajat ini. Dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, dia membenarkan agama Islam ini. Nah, sebagian orang kan terkadang dalam kondisi tertentu lemah. Nah, dia nggak begitu atas tasdiknya yang asal ada, tetapi dari tingkat kuat dan lemahnya itu terkadang menguat dalam kondisi tertentu, ketika dia berada di masjid, ketika dia di dalam majelis taklim sedang mendengarkan ceramah agama, itu tasdiknya kuat. Tetapi ketika dia sering kumpul-kumpul dengan ahlul ma'asi, kemudian melemah tasdiknya terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Tetapi dia masih yusaddiq, dia tidak yukadzib, dia tidak mendustakan, hanya saja kekuatannya melemah di saat itu dalam kondisi tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama, bahwa pendapat pertama dari pendapat yang tadi diunggulkan, bahwa pendapat yang diunggulkan itu iman itu apa? Yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Hanya saja kemudian terjadi khilaf lagi, yang bertambah dan berkurang itu apanya? Nah, pendapat yang pertama ini mengatakan aslul iman yang merupakan at-tasdiq itu bisa bertambah dan bisa berkurang min haitsul quwwah wad dha'af, dari sisi kekuatan dan lemahnya tasdiq itu sendiri. Dan ini yang tadi kita jelaskan. Kemudian yang kedua itu mengatakan bahwa sebagian ulama itu berpendapat bahwa yang bertambah dan berkurang itu bukan aslul imannya, bukan tasdiknya, tetapi yang bertambah itu adalah amal yang menjadi bagian dari iman, yang merupakan syatrul iman, yang merupakan cabang dari keimanan itu, yang kemarin kita telah jelaskan bahwa dia adalah penyempurna dari keimanan. Sesuatu yang dibangun di atas asal. Kalau tasdik itu kalau diibaratkan rumah itu adalah pondasinya. Pondasi rumah itu tasdik. Kalau pondasinya nggak ada, berarti keimanan nggak ada. Kalau asal ini nggak ada, at-tasdik itu nggak ada, maka keimanan nggak ada. Jika pondasi rumah itu nggak ada, maka rumahnya nggak ada. Ini adalah namanya asal. Dan aslul iman adalah at-tasdiq, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, membenarkan Allah dan Rasulnya, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, membenarkan seluruhnya. Itu aslul iman, membenarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu apa? Pondasinya. Itu dikatakan menurut pendapat yang pertama, pondasi ini pun
bisa bertambah, bisa berkurang dari sisi kekuatannya, bisa menguat, bisa melemah, tetapi dia masih ada. Karena masih ada tasdiknya, dia masih ada. Menurut pendapat yang kedua, yang bertambah dan berkurang itu bukan pondasinya ini, bukan bukan aslul iman, bukan aslul imannya, tetapi yang bertambah adalah mayubna alaihi, yang dibangun di atasnya berupa amal, yang menjadi penyempurna dari bangunan iman ini, itu yang yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga dalam nazam ini yang dikatakan oleh muallif, mengatakan bima tazidu ta'atul insan ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan wa naqsuhu binaqsiha, bahwa tambahnya iman seseorang itu adalah dengan bertambahnya ketaatan manusia, dan berkurangnya iman seseorang itu adalah dengan berkurangnya ketaatan seorang manusia. Jika seseorang itu bertambah ketaatannya kepada Allah, itu berarti imannya bertambah. Jika ketaatan seseorang itu berkurang, sebaliknya dia banyak melakukan kemaksiatan, maka menunjukkan bahwa imannya itu berkurang. Berarti di sini apanya? Amalnya, yang kemarin kita sebut sebagai syartun likamalil iman, itu yang bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan tambahnya ketaatan, berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Taat itu apa? Taat itu ya ada melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, itu namanya taat. Menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, itu namanya taat. Kalau seseorang rajin sholat 5 waktu dikerjakan, dia berpuasa Ramadan, berarti dia taat kepada Allah. Kalau ada seseorang, dia tidak minum khamar, dia tidak berjudi, dia tidak berzina, berarti dia taat kepada Allah. Karena apa yang dilarangnya, dia meninggalkannya. Apa yang diperintahkannya, maka dia menjalankannya. Itu namanya taat. Dia orang yang taat. Dia adalah orang yang taat beragama. Artinya dia orang yang senantiasa menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini itu yang bertambah dan berkurang, amal yang merupakan syatrul iman, yang merupakan cabang dari keimanan yang menyempurnakan keimanan, bukan pondasi keimanannya itu sendiri yang bertambah dan berkurang. Menurut sebagian pendapat dari para ulama ini. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis-hadis yang menyatakan la yu'minu dalam sebagian permasalahan amaliyah. Misalnya hadis mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, la yu'minu. Secara zahir seakan-akan la yu'minu itu artinya kafir. La yu'minu tidak beriman. Tidak beriman berarti kafir. Tetapi makna hadis itu bukan itu. La yu'minu ahadukum artinya la yu'minu imanan kamilan. La yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna, hatta
ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini derajat yang tinggi. Orang yang melakukan ini, maka orang yang melakukan ini adalah orang yang mukmin kamil al-iman, mukmin kamilul iman, para aulia yang bisa melakukan seperti ini. Bagaimana seseorang mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Mayoritas kita, kebanyakan kita semuanya pasti lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Meskipun itu saudaranya sesama muslim, bahkan meskipun itu kakaknya, adiknya, meskipun itu ibunya, dia lebih mencintai dirinya daripada mencintai saudaranya sesama muslim. Pada umumnya seperti itu. Kalau misalnya dia punya misalnya punya sesuatu yang dia lapar, saudaranya juga lapar, pasti dia makan duluan daripada saudaranya. Bukan saudaranya dikasih dulu, dia nggak apa-apa, nggak lapar, enggak. Kebanyakan kita mementingkan orang lain daripada kita. Artinya mencintai diri kita sendiri daripada orang lain. Tapi kalau ada seseorang yang dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri atau bahkan lebih dari mencintai dirinya sendiri, maka orang tersebut adalah dikatakan mukminun kamilun, seorang mukmin yang sempurna, imannya sempurna berdasarkan hadis ini. Bukan berarti kafir. La yu'minu di sini bukan berarti orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka dia kafir. Semua kafir jadinya. Hanya sedikit, hanya 1-2 yang enggak kafir. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu dia mencintai dirinya lebih dari mencintai orang lain. Sampai terhadap siapapun itu, orang yang paling dicintainya pun sekalipun, meskipun itu istrinya, meskipun itu kekasihnya, meskipun itu pacarnya misalnya, maka dia tetap pasti lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Kebanyakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan la yu'minu itu tidak beriman dengan pengertian kafir, nah ini jadinya mengkafirkan semua kebanyakan manusia, kebanyakan orang. Nah, karena itulah maka para ulama mengatakan itu la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman sempurna, karena ini adalah bagian dari amal yang menjadi penyempurna keimanan seseorang. Semakin seseorang itu mencintai saudaranya sama dengan cintanya kepada dirinya, maka semakin sempurna imannya. Berarti imannya terus bertambah ketika seseorang mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, dulu pernah kita uraikan tentang masalah ini. Atau hadis yang lain misalnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. La yu'minu ay imanan kamilan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai seseorang itu sampai aku Nabi Muhammad lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Salah satu penyempurna iman seseorang, menjadikan seseorang itu menjadi mukmin yang kamil apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada orang tuanya,
melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Itu baru mukmin kamil. Ini juga sedikit orang yang seperti itu. Ini orang yang namanya saja apa? Al-mu'minul kamil, orang mukmin yang sempurna. Jumlahnya nggak banyak. Nah, semoga kita semuanya ini termasuk al-mu'min al-kamil, seorang mukmin yang sempurna, mati dalam keadaan kamilul iman, orang yang sempurna imannya. Orang yang seperti ini akan yadkhulul jannah bila adab, masuk ke dalam surga tanpa adab. Nah, semoga kita bisa dengan belajar terus kita ilmu agama dan berusaha mengamalkannya, semoga kita bisa seperti itu, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selainnya. Artinya jangan sampai cinta kita kepada Allah, jangan sampai cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada manusia lain menjadikan kita itu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada Ismail putranya. Ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, langsung beliau melakukannya tanpa ada keraguan. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Sehingga ketika beliau dikatakan oleh ayahnya bahwa ayahnya diperintahkan untuk menyembelih beliau, beliau mengatakan siap. Dia tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah, karena beliau lebih mencintai Allah daripada nyawanya sendiri. Itu orang yang mukmin kamil. Nah, seperti itulah yang semestinya kita semuanya berusaha mengarah ke sana, bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah dengan amal soleh yang dilakukannya. Dengan sholat, dengan kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini bagian dari ketaatan. Ketaatan bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya zakat. Hadir dalam majelis ilmu adalah bagian dari ketaatan. Karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang itu melakukan maksiat, maka imannya berkurang. Maka hadis yang mengatakan, di antaranya misalnya hadis mengatakan la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu khina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr khina yashrabuha wa huwa mu'min, wa taubatu ma'rudatun ba'd. Nah, hadis ini bukan berarti orang yang berzina berarti bukan mukmin. Orang yang mencuri, ketika dia mencuri berarti dia bukan mukmin. Orang yang minum khamr, ketika dia minum khamr berarti dia bukan mukmin. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya bukan seperti itu. Sama dengan hadis yang tadi dua yang sudah kita sebutkan. Bahwa ketika seseorang itu melakukan maksiat, ketika seseorang itu berzina, maka di saat dia melakukannya berarti imannya yang kus. Imannya berkurang karena dia melakukan maksiat. Dia tidak melakukan ketaatan, tetapi dia melakukan kemaksiatan. Maka imannya berkurang. Maka dia bukan mukmin kamil. Ketika dia berzina, dia bukan mukmin yang kamil. Karena dia meninggalkan ketaatan, dia melakukan kemaksiatan. Ketika seseorang itu mencuri, maka dia berarti bukan mukmin yang kamil. Ketika seseorang itu minum khamar, maka dia bukan seorang mukmin yang kamil. Itu maknanya. Bukan berarti bukan mukmin betulan, bukan mukmin dengan pengertian memang dia adalah kafir, bukan maknanya seperti itu. Karena yang seperti ini
Yang seperti ini apa? Yang seperti ini sesuatu yang sederhana sebenarnya dan disepakati, tetapi terkadang seseorang tidak memiliki perhatian khususnya dalam hal menerjemahkan hadis-hadis yang kayak seperti ini. Sebagian ada yang langsung dimaknai, kemudian dipahami sendiri, tidak mengikuti pemahaman para ulama. Dia mengatakan, lihat, orang yang minum khamar itu bukan mukmin. Ini hadisnya. Orang yang orang yang berzina itu bukan mukmin. Orang yang mencuri itu tidak mukmin berdasarkan hadis yang dia sebut itu. Seakan-akan benar karena ada hadisnya, tetapi ternyata pemahamannya itu menyimpang. Karena jika dikatakan orang yang bermaksiat bukan mukmin, maka siapa orang mukmin? Siapa orang mukmin? Sementara kebanyakan manusia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maksiat shaghirah, maksiat kecil maupun maksiat besar. Karena itu ketika seseorang itu belajar hadis, mengkaji hadis, maka dia juga harus sebelumnya dia telah menguasai ilmu tauhid agar memahami tentang dasar-dasar tentang keimanan, sehingga tidak memahami ayat atau memahami hadis menyalahi akidah Islamiyah. Ketika dia menemukan sesuatu yang janggal, pemahaman yang janggal terhadap ayat dan hadis, maka dia bisa merujuk terhadap pemahaman para ulama dalam masalah ini. Nah, ini sering kita sampaikan tentang pentingnya kita talaqi, kita ngaji, kita musyafahah kepada para ulama yang bersanad dan terpercaya, yang thiqah, yang terpercaya. Karena jika tidak, nanti ada pengawuran dari orang tersebut yang kemudian disampaikan yang sesat dan menyesatkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata la yu'minu itu dalam hadis terkadang memang juga diartikan la yu'minu betulan, artinya kafir. Ada juga, bukan berarti setiap ada hadis yang mengatakan la yu'minu maka tafsirkanlah dengan la yu'minu imanan kamilan. Tidak selalu. Yang kita sebutkan tadi ya. Tetapi ada juga kata la yu'minu dalam hadis yang berarti la yu'minu aslan, atau la yu'minu dengan berarti yakfuru, dia kafir betulan. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Nah, di situ dikatakan la yu'minu abdun, seorang hamba itu tidak beriman sampai dia beriman dengan qadar, baiknya dan buruknya. Nah, di sini al-iman bil qadar. Seseorang yang tidak beriman dengannya, maka dia bukan mukmin betulan. Ini min a'zami umuril iman, di antara perkara keimanan yang paling agung adalah al-iman bil qadar, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun, apakah itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan, semuanya terjadi dengan takdir Allah. Itu arti dari iman bil qadar. Dan ridha terhadap segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Itu adalah al-iman bil qadar. Seseorang yang mengingkari qadar, maka dia bukan mukmin, kafir dia.
Seperti kelompok Qadariyah. Seperti kelompok Qadariyah. Majusul ummah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau bersabda, likulli ummatin majus, setiap umat ada majusinya. Majus itu orang yang mereka menyembah api, yang meyakini Tuhan itu ada dua, Tuhan pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Wa majusu hadhil ummah, dalam satu riwayat al-qadariyah, yaitu kelompok qadariyah. Dalam riwayat yang lain, alladzina yaquluna la qadar, yaitu mereka yang mengatakan tidak ada qadar, yang artinya mereka mengingkari qadar Allah. Mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan dirinya, menciptakan perbuatannya sendiri, bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah jelas bahwa kelompok Qadariyah yang menafikan qadar, mereka bukan orang-orang mukmin, mereka kafir. Maka dalam hadis ini yang mengatakan la yu'minu abdun, berarti la yu'minunya memang betul-betul tidak beriman, berarti dia kafir. Orang yang tidak beriman dengan qadar khairihi wa syarrihi, maka dia bukan mukmin. Bukan mukmin artinya kafir. Hadirin rahimakumullah, berarti dalam memahami ini, hadis ini, ya kembali lagi ujung-ujungnya kita harus tahu pemahamannya menurut para ulama yang mu'tabar, yang mereka itu terpercaya. Bukan langsung kita membaca kemudian kita simpulkan sendiri. Karena dalam hadis yang pertama dan hadis yang ini, dari sisi lafadznya sama. Yang tadi dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sekarang la yu'minu juga, tetapi memiliki makna yang berbeda. Yang satu la yu'minu ay la yu'minu imanan kamilan, yang satu la yu'minu, udah la yu'minu saja, nggak ada ay imanan kamilan, tetapi la yu'minu ay yakfuru, dia kufur. Apabila dalam hadis ini, apabila dia tidak beriman dengan qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat tentang masalah iman itu bertambah dan berkurang menurut siapa? Sebagian ulama, bahwa yang berkurang itu bukan aslul imannya, tetapi yang bertambah itu adalah yang dibangun di atasnya berupa amal ketaatan yang menjadi penyempurna dari keimanan, itu yang bertambah dan juga berkurang. Kemudian beliau juga mengatakan di sini dalam nazam berikutnya, waqila la. Ini pendapat yang lemah, mengatakan bahwa ada juga yang berpendapat bahwa iman itu tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang. Karena iman itu adalah tasdik yang yang di situ tidak ada keraguan, yang merupakan jazm, artinya sampai tasdik yang mencapai batas jazm, artinya ketetapan tanpa ada keraguan, sudah mencapai itu, maka itu nggak bisa bertambah, juga tidak bisa berkurang. Karena kalau berkurang berarti ada syak. Kalau berkurang ada syak, dan itu bukan tasdik namanya. Nah, maka di sini menurut pendapat ini itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini karena yang dimaksud di sini oleh pendapat yang kedua di sini apa? Yang dimaksud adalah aslul iman itu sendiri.
Nah, jadi tadi ada kita katakan yang pertama, aslul iman pun sampai aslul iman bisa bertambah dan bisa berkurang dari sisi al-quwwah wa dha'af, dari sisi kekuatan tasdik dan lemahnya. Yang di sini yang dimaksud juga aslul iman, bahwa aslul iman itu nggak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kenapa tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang? Alasannya tasdik itu apabila sudah sampai pada, dan itu yang merupakan yang kemudian disebut iman, apabila dibarengi dengan i'tiqad yang jazim, dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan. Jika dia dikatakan bisa kurang, maka berarti ada syak kalau ada berkurang. Kalau ada syaknya berarti sudah bukan iman namanya. Nah, karena itulah maka pendapat yang kedua ini mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Dari sisi apa? Maksudnya aslul iman itu nggak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Tetapi kalau yang dibangun di atasnya yang merupakan amal, maka jelas itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi kalau ayat-ayat yang menunjukkan tadi yang kita sebutkan zadathum imana, menurut pendapat yang ini itu yang bertambah di situ bukan aslul iman. Zadathum imana di situ bukan aslul iman yang bertambah. Menurut mereka bahwa seorang mukmin pada awalnya mereka itu beriman secara global. Secara umum mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah datang dengan syariat ini, dia membenarkan. Kemudian datang lagi dengan ajaran ini, dia membenarkan. Rasulullah datang dengan ajaran yang lain, dia membenarkan. Itu yang dikatakan zadathum imana, bertambah keimanannya. Karena asalnya dia beriman secara global, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dia menjadi ketika dia telah mengetahui rincian daripada ajaran-ajaran Islam, kemudian dia menjadi membenarkan setiap masing-masing dari ajaran Islam tersebut. Itu yang menurut pendapat ini yang dimaksud zadathum imana, bertambah keimanan itu seperti itu. Bukan berarti tasdiknya itu bertambah atau berkurang. Ini menurut satu pendapat. Nah, tetapi pendapat yang tadi diunggulkan, yang tadi telah kita ceritakan, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan ini adalah jumhur al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah itu berpendapat yang demikian. Nah, sementara pendapat yang ini, pendapat yang baru saja kita sebutkan, ini adalah diantaranya pendapat dari Imamul Haramain, Abul Ma'ali. Imamul Haramain termasuk beliau minal Asy'ariyah, termasuk ulama Asy'ariyah, tetapi beliau memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, mu'alif mengatakan waqila la khulfa kadza qad nukila. Nah, ini ada pendapat yang ketiga lagi mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak ada khilaf. Maksudnya nggak ada khilaf hakiki di antara dua kelompok yang mengatakan bertambah, berkurang, dan yang mengatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Menurut pendapat ketiga ini nggak ada khilaf yang hakiki. Khilafnya hanya lafzi saja. Lafzi saja. Ini pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini juga minal Asy'ariyah, termasuk ulama Asy'ariyah. Dia mengambil jalan tengah di antara dua kelompok yang berseberangan, mengatakan bahwa khilaf yang terjadi sebenarnya adalah khilaf lafzi, bukan khilaf hakiki. Bukan khilaf yang sebenarnya, tetapi khilaf yang
yang sekedar cara dalam penyampaian saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullah tidak menjelaskan tentang masalah ini. Beliau mengatakan wa kadza qad nuqila. Tetapi tidak menjelaskan bagaimana penjelasan tentang pendapat yang mengatakan ini, karena memang al-muallif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani itu mengunggulkan tadi warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha. Beliau mengunggulkan pendapat ini, pendapat yang dipegangi oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah, mayoritas ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang sempurna tasdik kita dan juga memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka keimanan kita akan sempurna dan kita bisa melakukan ketaatan itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufiknya maka kita nggak akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sesungguhnya kesempurnaan iman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk di dalamnya, dan kesempurnaan itu adalah tentu didasari dengan ilmu agama. Diawali dengan belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya, maka seseorang akan mencapai derajat sempurnanya iman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.